Maka apa sajakah kotoran dalam jiwa manusia itu? Ya, pertama, sebelum masuk pada materi ini, kita harus mendudukan perkara ya tentang apa itu kotoran jiwa. Jadi manusia semuanya memiliki jiwa atau hawa nafsu. Binatang memiliki juga hawa nafsu. Jin memiliki juga hawa nafsu. Ya, tetapi jin dan manusia dianugerahkan akal, hamba Allah, dan binatang tidak diberi akal kecuali sedikit. Binatang memiliki otak tapi akalnya sedikit. Nah, ini hamba Allah yang muliakan. Maka malaikat tidak diberikan hawa nafsu dan tidak diberikan akal. Kita ulang ya. Malaikat, manusia dan jin memiliki akal, nafsu dan takwa. Jin tidak memiliki jasad atau jasadnya tidak terlihat, manusia memiliki jasad atau nyata. Jin ini goib, manusia nyata. Binatang memiliki hawa nafsu, tidak memiliki takwa dan akal. Baik. Dan yang berikutnya, malaikat tidak memiliki nafsu dan akal tapi memiliki takwa. Lihat, binatang, nafsu, malaikat, takwa, jin, manusia, nafsu-nafsu, takwa-takwa, akal-akal. Tidak terlihat, terlihat. Hamba yang muliakan, maka manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Kenapa? Memiliki jasad, memiliki nafsu, memiliki akal, memiliki takwa. Maka Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, ya, ketika manusia bertakwa dengan nafsunya, dia lebih tinggi daripada malaikat. Ketika manusia tidak bertakwa dengan akalnya, maka dia lebih rendah daripada binatang. Karena binatang itu kalau tidak bertakwa, kalau membangkang, kalau merusak, bisa disembelih, manusia tidak bermanfaat sama sekali. Orang-orang yang gila, orang-orang yang hidup di jalanan, tubuhnya sehat, tetapi akalnya sakit, maka orang gila tidak berharga di hadapan manusia, hamba Allah. Kenapa tidak berharga meskipun tubuhnya sehat, meskipun gagah? Karena dia akalnya rusak. Maka penting sekali akal ini. Dan akal inilah yang dipengaruhi oleh nafsu. Maka akal memutuskan apa-apa yang diperlukan oleh tubuh sesuai pengetahuannya. Dan apa yang disebut kotoran jiwa itu? Kotoran jiwa adalah hal-hal yang menjadi ekses, hal-hal yang lebih, hal-hal yang tidak diperlukan jasad ya secara proporsional yang diinginkannya, keinginan yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh tubuh itu sendiri sebagai tugas daripada akal. Baik, contoh, saya punya 1 istri, 3 anak, maka saya perlu 1 rumah dan 1 mobil. Ketika saya tidak punya rumah, saya mengambil kontrakan. Ketika saya tidak mampu beli mobil, saya mengambil taksi. Ini masih dalam proporsinya. Jadi tidak bisa dikatakan Nuruddin bernafsu, harusnya dia tidak punya istri. Nuruddin sewa rumah, harusnya dia tinggal di jalan. Tidak, ini adalah kebutuhan nafsu. Memiliki 1 rumah, 1 istri, 1 kendaraan. Beberapa orang tidak cukup memiliki 1 istri, maka dia mengambil istri kedua, ketiga, keempat. Masih dibolehkan oleh syariat Islam. Maka hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ini yang disebut sebagai kebutuhan jiwa manusia. Ada yang perlu 2 istri, ada yang cukup 1 istri. Tetapi misalkan dia hanya memiliki 1 istri dan memiliki 4 rumah, maka 3 rumah tidak terpakai. Oh, dia kerja di Jakarta, tinggal di Bekasi. Rumahnya 1 di Jakarta, 1 di Bekasi. Masih kebutuhan. Tapi kalau punya rumah 1 di Bali, 1 di London, 1 di Dubai, mobilnya pun memiliki 3-4 mobil, padahal yang dia perlukan 1, maka ini disebut ekses, kelebihan. Ya. Seorang ulama mengatakan, cukuplah seseorang itu
cukuplah seseorang itu dikatakan berkecukupan, ya. Cukuplah seseorang itu memenuhi kebutuhan nafsunya jika dia memiliki seorang istri dan anak, dia tinggal di tengah rumahnya dalam keadaan aman dan memiliki pasokan kebutuhan hingga esok hari. Jadi hamba Allah, ketika kita memiliki istri dan anak, tinggal di tengah rumah kita dalam keadaan aman, punya makanan sampai besok, punya bekal sampai besok, maka seseorang itu dikatakan cukup. Ya. Nah, hamba Allah yang muliakan, maka ketika kita memiliki hal-hal di luar itu, maka itu yang disebut sebagai kotoran nafsu. Maka bolehkah seseorang memiliki hal-hal tersebut? Boleh di dalam Islam, tetapi ada hal yang bisa menyucikannya, mengamankannya, yaitu yang disebut dengan zakat. Maka zakat mensucikan harta manusia. Maka zakat atau zakah dalam Islam artinya suci, dalam bahasa Arab artinya suci. Maka tazkiyah adalah penyucian. Tazkiyah adalah penyucian. Dari apa saja? Dari hawa nafsu. Dari hal-hal yang diinginkan hawa nafsu. Harta, tazkiyahnya dengan sedekah. Kemudian hamba Allah yang muliakan, hawa nafsu manusia ada 4. Ya. Keinginan untuk memiliki harta itu muncul setelah keinginan memiliki istri atau kebutuhan seksual terpenuhi. Dan keinginan pertama adalah makanan. Jadi manusia pertama menginginkan makanan, ya, yang kedua menginginkan pasangan, menginginkan penghasilan rumah, harta, dan menginginkan kekuasaan. Maka inilah yang disucikan, ya. Makanan disucikan dengan puasa. Kemaluan disucikan dengan menikah. Harta disucikan dengan infak. Penyucian diri daripada kekuasaan adalah juhud. Tujuan mengambil kekuasaan adalah untuk akhirat. Baik, hamba Allah yang muliakan, maka ketika pengetahuan tentang kotoran jiwa ini diketahui, maka orang-orang tidak ingin memiliki, ya, exceed sesuatu yang berlebih yang diinginkan jiwanya. Contoh, ada seorang laki-laki sehabis, ini seorang sahabat Nabi SAW, setelah perang usai, maka beliau mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang yang dibagi-bagikan. Maka laki-laki ini mengambil ghanimah itu dan melemparkannya. Aku tidak perlu hal-hal ini. Aku sudah dapati hal ini saat aku jahil. Saat ini aku sudah hijrah, yang ingin aku dapatkan dari perang ini adalah syahid, syahadah. Ya, aku inginkan dari perang ini syahid. Aku ingin pedang musuh, tombak musuh menancap di leherku ini dan aku wafat dan Allah Ta'ala ridho karenanya. Maka kabar ini sampai kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW membenarkannya atau mengaminkannya, atau menyaksikannya, atau mempersaksikannya, atau memujinya. Maka suatu hari kemudian di jihad berikutnya, beliau wafat dalam keadaan tertusuk lehernya persis di tempat yang dia inginkan. Nah, Allah yang muliakan, ini kondisi ketika seseorang menganggap dunia itu adalah hambar dan akhirat adalah tujuan utama. Baik, hamba Allah yang muliakan, ya, jadi ketika manusia muncul dorongan syahwat atau hawa nafsu di dalam dirinya yang kian menggelora, itu sebabnya adalah dikarenakan ragu terhadap kehidupan yang akan dialami setelah kematian, yakni akhirat. Maka keraguan-raguan terhadap kehidupan akhirat, terhadap kenikmatan akhirat, itu akan membuat seseorang tersebut bergejolak keinginan untuk menguasai, mencintai, menikmati dunia ini. Lihat, subhat dan syahwat adalah sumber penyakit pertama di dalam kolbu manusia, yang karena syahwat ini akan mendorong manusia dalam kesyirikan, akan membuat manusia mengambil apa saja, melakukan apa saja, termasuk menyekutukan Allah untuk memenuhi syahwatnya. Dan hamba Allah yang dimuliakan, maka ketika manusia terjangkiti syahwat hawa nafsu yang bergejolak, dia ragu kepada
Allah Ta'ala, dia melakukan kesyirikan. Dia ragu terhadap Nabi, maka dia melakukan bid'ah. Dia ragu terhadap kenikmatan akhirat, maka dia hasad terhadap orang-orang yang diberikan rezeki lebih oleh Allah Ta'ala. Dia ragu terhadap neraka, maka dia melakukan dosa-dosa besar. Dia ragu terhadap kehidupan akhirat, dia lupa tentang tujuan hidup, maka dia terjerumus dalam satu sihir yang lebih berbahaya daripada sihir setan, yakni sihir ad-dunya. Imam Ibnu Jauzi mengatakan sihir itu ada dua. Sihir dari Harut wa Marut dan sihir dari setan. Makanya saya sangat rekomendasikan ya karya-karya Imam Ibnu Jauzi ini. Ya, sebagaimana tadi disebutkan ada Saidul Katir, ya, Jamul Hawa, Masya Allah, menginspirasi sekali hamba-hamba Allah yang memuliakan. Kita akan memperinci ya apa-apa saja kotoran jiwa itu dan kemudian bagaimana cara penyuciannya. Yang pertama, subhat. Ya. Keraguan terhadap kehidupan akhirat. Syahwat, ambisi dunia. Syirik, menyekutukan Allah yang muncul dari keraguan kepada Allah. Bid'ah, ya kemungkaran yang muncul karena ragu terhadap Nabi SAW. Hasad, perasaan iri, dengki, ingin menghancurkan nikmat seseorang karena ragu terhadap kehidupan dan nikmat akhirat. Ya, mengukur kenikmatan dengan akhirat. Kemudian dosa besar terjadi karena manusia bersyahwat terhadap dunia sehingga lupa akhirat, dan hubu dunia adalah penyakit kolektif daripada semua ini. Perhatikan, hubu dunia adalah penyakit kolektif daripada semua penyakit tadi. Hamba Allah yang memuliakan.